Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Adirvan Kurniawan dari D4 Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja magang saya yang berjudul Sistem Lubrikasi pada Engine Unit HD7857. Untuk pembahasan materi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada general informasi, komponen dan fungsinya, cara kerja sistem lubrikasi, dan juga maintenance dan troubleshooting. Dump truck merupakan alat berat yang berfungsi untuk mengangkut atau memindahkan material pada jarak menengah sampai jarak jauh. Pada model HD7857 menggunakan engine Komatsu SAA 12V 150E3. Untuk penamaan pada Komatsu sendiri yaitu memiliki kode sebagai berikut. HD7857 dengan H adalah heavy duty, D dump truck, 7857 adalah kapasitas muatan yang dikali 0,1, dan strip 7 adalah modifikasi mesin. Pengertian lubrikasi. Lubrikasi merupakan sistem pada engine yang dapat merawat kerja engine agar dapat berumur panjang. Dengan memberikan pelumasan berupa oli pada bagian-bagian engine yang saling bergerak dan mengalami gesekan. Komponennya. Untuk komponen sendiri dibagi menjadi dua, yaitu komponen lubrication dan komponen terumasi. Untuk komponen lubrication ada oil pan, oil pump, valve, oil cooler, oil filter, main gallery. Dan untuk komponen terumasi ada timing gear, crankshaft, turbocharge, valve mechanism, dinding silinder, full spray pump, dan juga camshaft. Oil pan. Oil pan merupakan komponen yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung oli, juga tempat untuk mendinginkan oli, serta mengendalikan kotoran yang terbawa oleh oli pelumas. Pada oil pan HD7857 memiliki berat 84,4 kg dan kapasitas oli 134 liter. Pada oil pan dilengkapi dengan komponen oil plug yang memudahkan untuk proses penggantian oli, dan juga oil strainer yang berfungsi untuk menyaring oli dari kotoran-kotoran kasar sebelum masuk ke oil pump. Selanjutnya ada oil pump dan main relief valve. Oil pump merupakan komponen untuk mensirkulasikan oli ke sistem dengan jumlah 3 buah dan bertipe external gear. Kecepatan pada oil pump yaitu 1,67 kali kecepatan engine. Oil pump diputar oleh crankshaft. Selanjutnya ada main relief valve. Main relief valve adalah komponen yang dipasang pada oil pump yang berfungsi untuk menjaga tekanan setelah oil pump agar tetap pada pressure 12,2 plus minus 0,5 kg cm². Saat tekanan melebihi tekanan yang ditetapkan, maka oli akan di-drain ke oil pump. Selanjutnya ada oil cooler dan oil cooler bypass valve. Oil cooler melakukan penukaran, adalah komponen yang melakukan penukaran panas oli dengan cairan pendingin atau coolant yang terdapat pada tabung si. Luas permukaan pembuangan panas yaitu 0,96 meter kuadrat serta jumlah lapisan elemen pendingin ada 12 buah. Selanjutnya ada oil cooler bypass valve. Oil cooler bypass valve adalah valve yang berfungsi untuk meneruskan oli apabila oli masih dingin. Ya, dengan setting pressure 4,4 plus minus 0,2 kg cm², memungkinkan oli tetap mengalir menuju komponen filter tanpa melalui oil cooler. Selanjutnya ada oil filter dan safety valve. Oil filter merupakan komponen yang berfungsi untuk menyaring oli sebelum masuk ke main gallery atau sistem. Dengan cara masuk ke oli menuju ke filter media dan keluar melalui lubang dinding tengah filter dengan flow rate 330 liter per menit. Tipe filter yang digunakan adalah safety cartridge dengan safety valve. Untuk safety valve sendiri yaitu merupakan valve yang berfungsi untuk membypass oli ke sistem apabila filter tersumbat dengan setting pressure 2 plus minus 0,2 kg per cm². Selanjutnya ada main gallery dan regulator valve. Main gallery merupakan komponen yang berfungsi menampung oli sebelum diteruskan ke sistem terlumasi atau komponen terlumasi. Lalu ada regulator valve yang berfungsi untuk menjaga tekanan pada main gallery agar tetap berada agar tidak melebihi 4,1 plus minus 0,5 kg cm². Apabila tekanan melebihi tekanan yang ditetapkan, maka oli dari main gallery akan di-drain ke oil pump. Selanjutnya ada cara kerja sistem lubrication. Oli dari oil pump akan disaring oleh strainer untuk menuju ke oil pump.
Pada oil pump dilengkapi oleh komponen nomor 4 yang bernama main rally valve yang berfungsi menjaga tekanan setelah oil pump agar tidak melebihi tekanan yang ditetapkan. Lalu apabila oli masih dalam keadaan dingin, maka oli akan di bypass ke komponen nomor 7 yaitu oil cooler bypass valve menuju ke oil filter. Tapi apabila oli dalam keadaan panas, maka oli akan melewati oil cooler untuk didinginkan dengan cairan coolant. Selanjutnya oli akan masuk ke filter untuk disaring sebelum menuju ke main gallery. Di filter ini dilengkapi oleh komponen yang bernama safety valve yang berfungsi untuk membypass oli apabila filter kotor menuju ke sistem. Selanjutnya ada komponen yang bernama main gallery yang berfungsi untuk menampung oli sebelum diteruskan ke komponen termasi. Pada main gallery dilengkapi dengan regulator valve pada komponen nomor 7 yang berfungsi untuk menjaga pressure pada main gallery, yang mana apabila pressure melebihi ketetapan maka akan di-drain ke oil pan. Yang selanjutnya oli akan diteruskan ke komponen oil cooler piston cooling nozzle di bawah piston yang berfungsi untuk mendinginkan bagian bawah piston. Dan selanjutnya oli akan masuk ke crankshaft melalui main journal, dan dari main journal akan diteruskan ke pin journal melalui groove yang di dalam crankshaft. Pada pin journal, oli akan diteruskan ke connection rod untuk melumasi bagian bushing pada connection rod. Selanjutnya oli akan masuk ke timing gear untuk melumasi timing gear. Oli akan masuk ke groove pada timing gear. Selanjutnya oli akan masuk ke camshaft untuk melumasi camshaft. Oli menuju ke bagian cam follower pada camshaft. Lalu oli akan menuju ke valve mechanism. Pada komponen valve mechanism terdapat dua sumber pelumasan. Yang pertama dari bawah, yang dari bawah ini berasal dari cam follower pada camshaft, dan yang atas berasal langsung dari saluran oli yang berada di depan camshaft. Selanjutnya oli akan melumasi bagian turbocharge, dan setelah itu akan di-drain ke oil pan. Lalu oli akan melumasi full supply pump dan setelah itu akan di-drain ke oil pan. Selanjutnya ada maintenance dan troubleshooting. Pada troubleshooting dilakukan pada 500 dm atau horse meter. Yang pertama itu adalah penggantian oli pada engine. Yang pertama, langkah pertama, lepas drain plug 1 lalu pasang drain hose yang standar. Dan kedua, tempatkan kontainer di bawah untuk menampung oli. Kemudian kendurkan drain valve secara perlahan untuk menghindari oli mengenai mekanik. Berhati-hati untuk tidak terlalu melonggarkan drain valve karena akan merusak pin stopper di dalam valve. Yang ketiga, cek oli yang telah di-drain. Jika terdapat partikel besi, maka hubungi distributor Komatsu untuk penanganan lebih lanjut. Dan yang keempat, lepas drain hose, kemudian kencangkan drain valve dan pasang kembali drain plug dengan torsi pengencangan 68,6 plus minus 9,8 Nm. Selanjutnya ada penggantian oil filter pada 500 horsemeter. Yang pertama, gunakan filter wrench, putar cartridge ke kiri dan lepas, jangan memposisikan diri di bawah komponen filter dan berhati-hatilah agar oli tidak terkena tubuh. Saat mesin dimatikan, sejumlah besar oli mungkin keluar, maka tunggu 10 menit sebelum melakukan penggantian. Yang kedua, bersihkan pandan filter, isi filter cartridge yang baru dengan oli, kemudian lapisi seal dan treat dari filter dengan oli yang dan pasang. Ketika memasang filter cartridge, kencangkan sampai permukaan cartridge bersentuhan dengan penahan. Kemudian kencangkan sejauh 3/4 sampai 1 putaran. Dan yang keempat, tuangkan oli ke oil filler sejumlah 129 liter. Dan yang kelima, nyalakan mesin sebentar pada posisi idle, lalu cek apakah oli terisi pada level yang telah ditentukan pada dipstick. Untuk oli filler sendiri yaitu sejumlah 129 liter karena oli pada oil pan masih berada sehingga kapasitas penggantian oli tidak seperti kapasitas pada oil pan. Selanjutnya ada faktor oli. Faktor oli disebabkan oleh dua hal, yaitu viskositas dan viskositas indeks. Viskositas merupakan ukuran hambatan oli dalam mengalir atau kekentalan, sedangkan viskositas indeks yaitu ukuran oli yang menunjukkan perubahan viskositas akibat pengaruh perubahan suhu. Saran penggunaan oli.
Pada penggunaan oli pada engine SA1200 maka indeks yang digunakan adalah suhu. Apabila suhu di Kalimantan Selatan rata-rata tertinggi adalah 38 dan suhu terendahnya 19, maka gunakan Komatsu engine oil 15W40DH. Karakteristik oli pada oli 15W4040 atau oli double grade, maka oli pada suhu rendah akan bersifat sebagai 15W, yaitu encer sehingga memudahkan untuk proses starting, dan saat suhu mencapai 1 derajat maka oli akan bersifat sebagai 40W, yang mana akan tetap menjaga kekentalan oli sehingga oli akan memungkinkan sebagai pelumas untuk melumasi komponen. Untuk selanjutnya ada troubleshooting. Yang satu masalahnya adalah tekanan oli engine menyebabkan lampu peringatan menyala. Penyebab utama yang memungkinkan adalah jumlah oli pan tidak memadai. Yang kedua, oil filter cartridge buntu. Dan yang ketiga, kebocoran oli akibat pengencangan pada oil pan dan sambungan pipa tidak sesuai standar. Perbaikannya yaitu adalah tambahkan oil sampai spesifik level, ganti cartridge setiap 500 Hm, lalu cek perbaikan agar sesuai standar. Dan yang kedua yaitu oli bercampur dengan water coolant. Penyebab utamanya yaitu adalah keretakan pada silinder blok dan juga liner. Saran perbaikannya adalah ganti silinder blok dan liner. Berikut presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.